mulai siap mengungsi menyusul hujan abu yang terus turun dengan lebatnya. Sementara itu hujan abu letusan Gunung Kelut hingga kini masih berlangsung hingga membuat ribuan warga di Kediri, Blitar dan sebagian Malang terpaksa mengungsi. Pemirsa, hujan abu akibat letusan Gunung Kelut juga terjadi di Malang, Jawa Timur. Untuk mengetahui situasi terkini, kita akan segera terhubung dengan reporter TV One. Di sana sudah ada Edi Cahyono yang berada di Kabupaten Malang. Selamat pagi Edi, silakan dengan laporan terbaru Anda di Malang. Ya, selamat pagi Dina dan pemirsa di rumah. Bahwa dapat saya laporkan saat ini saya berada di Kecamatan Bujon. Dapat Anda saksikan ada sejumlah personil TNI maupun Polri sedang menuju kawasan zona tidak aman, yakni di sekitar Bendungan Selerejo yang jaraknya hanya sekitar 10 km dari Gunung Kelut. Nah, dapat Anda saksikan kondisi jalan raya hingga saat ini juga masih tertutup abu tebal. Kira-kira kalau bisa saya gambarkan, ini sekitar 5 cm ya, kalau bisa dikatakan jarak di sini padahal jarak dari saya berdiri ini dengan Gunung Kelut sekitar 35 km. Ini sangat mengganggu sekali dan terlihat di belakang saya nampak sejumlah warga terutama dari desa Bujon, dari desa Ngantang juga mulai berangsur-angsur meninggalkan desanya. Mereka memilih meninggalkan tempat desanya karena mereka menganggap lokasi mereka saat ini sangat-sangat tidak aman dengan banyaknya abu vulkanik yang hingga pagi ini masih turun dan sangat mengganggu pandangan mata dan terutama gangguan pernafasan. Begitu Dina dan Dita. Ya, tadi TNI Polri sedang melakukan peninjauan ke jarak 10 km dari Gunung Kelut. Apa yang akan dilakukan oleh TNI Polri? Apakah melakukan evakuasi terhadap warga yang belum bisa turun? Ya, saat ini memang sedikit demi sedikit pihak TNI maupun Polri berusaha untuk memasuki kawasan zona hijau atau kawasan yang memang sangat berbahaya atau dengan jarak 10 km. Dan dapat kami laporkan bahwa tadi kami dapat mendapat informasi dari anggota kepolisian Polres Malang bahwa ada satu warga yang luka dan satu warga yang meninggal. Ini akibat runtuhnya gedung tenis yang ada di sekitar lokasi Bendungan Selerejo. Demikian Dina dan Dita. Ya, tadi satu warga yang dinyatakan terluka, kemudian satu warga dinyatakan tewas dan semoga ini yang tewas tersebut dapat dikatakan bisa diidentifikasi. Nah, runtuhnya gedung tenis ini pada jarak berapa? Di radius berapa kilometer dari Gunung Kelut itu? Ya, kalau melihat titik di mana gedung tenis itu berada, bisa dikatakan bahwa gedung itu memang berada di jarak 10 km dari Gunung Kelut yang tadi malam meletus. Artinya memang kondisi gedung itu sangat rawan sekali dan runtuhnya gedung disebabkan karena tebalnya abu yang keluar tidak hanya abu yang kecil-kecil melainkan bisa berupa kerikil-kerikil yang besar. Begitu Dina dan Dita. Edi, apakah hingga saat ini otoritas setempat meminta warga atau mengirimkan mobil bantuan untuk segera mengevakuasi warga? Edi. Ya, jadi kalau saya melihat posisi saya sekarang ini berada atau sekitar jarak 30 km dari Gunung Kelut, masih ada sejumlah kendaraan truk-truk besar milik TNI maupun Polri masih belum dipersilakan masuk ke lokasi atau titik 10 km zona yang berbahaya. Dan meskipun ada beberapa yang saat ini mungkin melakukan evakuasi dan itu tidak semua personil digerak ke sana karena memang kondisinya sangat berbahaya. Selain kondisi jalan yang licin serta jarak pandang yang hanya berjarak sekitar 5 meter saja. Demikian Dina dan Dita. Ya. Kalau saya melihat dari layar televisi ini ada kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 yang terus lalu lalang begitu ya. Ini warga yang melakukan aktivitas apa, Edi? Ya, mereka ini kebanyakan berasal dari desa Ngantang yang sebenarnya meninggalkan lokasi zona aman. Mereka menuju ke tempat-tempat seperti Anda yang terlihat di kaca. Ini kebanyakan warga yang berasal dari arah desa Ngantang menuju daerah yang titik aman. Seperti daerah yang saya berdiri ini bisa dikatakan masih aman meskipun debu sangat tebal sekali. Bisa dilihat juga
hampir tidak ada kendaraan yang mengarah ke Desa Ngantang atau ke daerah Pujon. Kebanyakan daerah yang kendaraan-kendaraan itu mengarah dari Desa Ngantang, Desa Pujon menuju ke daerah yang lebih aman, sekitar jarak 30 meter di tempat saya berdiri saat ini. Begitu, Dina dan Dita. Baik, Edi Cahyono, terima kasih. Sementara laporan Anda, kami akan tunggu laporan Anda selanjutnya. Ya, di mana tadi dikatakan bahwa jarak pandang hanya sekitar 5 meter ya dari tempat melaporkan. Kemudian Windy Wellington tadi juga melaporkan bahwasanya warga juga sudah mulai bersih-bersih. Kami akan hadirkan lagi informasi lainnya di program-program selanjutnya. Saya Dita Faisal. Ya, kita akan melihat bagaimana nanti program selanjutnya di Apa Kabar Indonesia pagi ya. Dan kita akan masih ada satu segmen lagi untuk melihat bagaimana berita-berita lanjutnya. Tetap bersama kami pemirsa di TV One. Para petani menuntut pemerintah serius memperhatikan kesejahteraan petani dengan menjalankan amanat undang-undang yang menyebut petani dapat memiliki hak atas tanah negara setelah menggarapnya selama 15 tahun. Namun pasal 59 Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani hanya memberikan hak sewa dan izin usaha, sehingga menutup akses bagi petani untuk menjadi pemilik lahan. Mantan Hakim Konstitusi